Selamat malam, Brody. Malam. Ketemu lagi sama gua Erwin di Belusukan Misteri. Gua mau cerita pengalaman gua di Gunung Gede untuk yang sekian kalinya. Dan mengalami hal-hal yang aneh lagi di Gunung Gede, Tangerang untuk yang sekian kalinya juga. Kebenaran pas bener sama Adam di samping gua ini. Makanya gua mau tanya-tanya sama dia mungkin mau tanya gue juga apa yang dirasain. Oke, langsung aja guys. Waktu kita naik yang 17 orang itu, udah inget gak lu? Inget gue itu inget banget. Inget kan? Inget banget gue inget banget. Brody, gue naik 17 orang tapi turun cuma 10 orang. Ntar dulu, yang 7 orang pasti ada, cuma kan nggak bisa gue ceritain di awal dong, masa kurang seru. Padahal lagi pas kita mau naik, kita buat briefing udah cukup lah ya. Udah cukup banget lah bang. Ya kan? Buset, itu cukup banget. Wih, pengalaman ada mereka-mereka. Ada. Nah, semualah ada pengalaman. Semuanya Seenggaknya kita nggak boleh ngeremehin mereka-mereka apa yang ada di situ, yang 17 orang itu. Bener dong? Bener. Dari awal berangkat pun masalah mobil, bener gak Dam? Bener. Ya kan? Bener. Mobil kita udah ada kendala di mana ya kan? Mau jalannya Dari awalnya gimana aja ya kayak kendala lah. Sedikit kayak miskom dengan Cupi. Kayak logistik ada yang ketinggalan, bener gak? Bener. Iya kan? Tapi alhamdulillah logistik ke bawah semua. Nah, kita langsung nyampe ke Pangrango aja ya. Kita naik di mana dong? Putri dong. Oh iya, Putri. Kita dari Putri, Putri. benar. Dari Putri benar. Kita nggak TikTok, jadi kita Putri Lintas. ke Cibodas lintas. Itu berangkat kita sekitar jam berapa sih? Jam 9 ya? Berangkat apa dulu nih bang? Berangkat dari sininya. Dari kita nih. Nah, dari kita Dari malam. jam 9 apa Bang? Oh salah. Nah, jam 9. Kita gue ada rada lupa lah. Nah, itu Brody. Jadi gue berangkat sekitar jam 9. Ya, kurang lebih gue nyampe sana jam 11. Bener kan? Iya. Nah, nyampe sana masih oke lah ya. Oke. Masih belum ada ini, masih normal. Perjalanan oke, pada istirahat, tidur di mobil. Ada yang ya kalau kayak gue mah mana bisa tidur, mana gue mau bercanda mulu. Nah, nyampe lah di base camp Putri. Ya kita istirahat. Itu belum ada tanda-tanda kayak gimana belum. Belum ada. Nah, Masih happy lah. masih happy lah. Masih bisa ketawa. Nah, Gue juga masih bisa kan ketawa. udah rencana Dam, nanti lu bawain keril gua Dam ya. Oke, siap. Kita masih siap mulu bang. Yoi. Buset. Makanya kan pas dari situ masih belum ada keganyangan gimana. Kita bahkan nggak tidur ya? Enggak. Nggak tidur kan? Enggak. Ada tidur nih, ayam. Nggak tidur ayam. Kita kalau nggak salah mulai nge-trek tuh jam 7. Benar kan? 7 pagi. Jam 7 pagi itu posisi udah kayak pasar, rame. Ramai banget. Nah, itu kalau nggak salah kita bagi 2 kloter, bener nggak? 2 kloter. Ya kan, 2 kloter. Jadi kloter pertama kurang lebih 8 orang. 9. Kloter pertama 9, kloter kedua 8. Lu masuk di gua, bener gak? Ya kan? Orang terakhir. Orang terakhir. Biasa. Orang terakhir kita mah. Tapi kan pas lagi belum nyampe pos pendaftarannya masih oke dong. Masih oke. Cuma kan ada kendala satu. Nah, dari pas pos pendaftaran itu bukan kendala hal mistis, belum. Bukan. Kita masih pagi tuh belum ada. Ada kejadian si abang gua sendiri sih, abang kandung, Kubil sama si Rahul. Iya. Itu udah mungkin karena dia nggak olahraga, ya Mungkin. kan? Ya kan? Kalau kita kan olahraga. Jadi stamina masih oke lah. Jadi sorry bang. Gue juga itu kaget tuh bang. Pas lu ditelepon sama abang lu ya kan di belakang. Oh, lu posisinya sama gue ya? Iya. Oh iya. Gue sama lu. Kan kita duluan nih. Ya dia nyuruh kita duluan buat di tengah ya kan. Dan dia nelpon lu kan, gue bilang kan. Ya makanya pas dia nelpon, gue kaget, ya kan? Siapa telepon?
wih lu gila, abang lu dikasih carry lu yang begini. Lah, kata gue emang dia yang mau. Akhirnya kita tunggu dong. Tunggu. Ngeliat Raul, muka udah bukan putih atau hitam lagi, bukan coklat lagi, udah pucet. Akhirnya carry Dia juga dari awal juga bang, dia nenteng sepatu. Yang pas gue tanya, kenapa lu? Sepatu gue jebol dah. Buset, sepatu apaan? Pas gue lihat, ya sepatu running. Ya seenggaknya, ini anak. Ya itu udahlah. dia, makanya kan kita kembali lagi sama Brody, jangan suka ngeremehin. Kita harus safety. Safety itu sih paling penting Nah, sih. jangan dari jangan sepatu. kita ngeremehin kayak trek apa lagi. Oh, gampang lah ini, jangan. Sekecil apapun gunung itu tuh dia besar. Iya. Oke, lanjut. Gue pengen nanya sama lu nih, pas lagi kejadian pas udah tuker carrier itu udah mulai kayak berasa aneh. Rasa gak lu? Yang Gue merasa yang si Kubil ngelewatin kita, tapi kita nggak ngelihat, itu dia. ya kan? Makanya kan kata gue, kok dia lewat kita nggak ngelihat nggak dia. kelihatan. Toto pas kita nyampe pos 1, apa pos berapa sih? Pos 1 kalau nggak salah. Iya, satu. Kubil lagi pada ngopi semua. Kan gue Kan bingung. edan. Ya, makanya gue bingung kata gue, lu nggak ngelihat serius? Ya, kan, gua Kagak bilang, ngelihat. gitu. Makanya kan gue bilang. Tapi gue belum punya kepikiran ke sono. Masih mungkin karena banyak orang. Jadi Iya. gimana sih kita mikirnya Nggak masih tahu. positif aja. Orang masih pagi, masih Banyak jam orang 8. juga di situ sih. Yang di sini kita ngumpul banyak juga pas posisi di situ. Itu dia. Kita kurang lebih berempat doang. Ini sebenarnya kalau ada si Raulnya lebih seru ini. Dia yang lebih ada yang ngalamin ya, cuman nanti lah gampang lah gitu. Ya kita interview dianya. Jadi nanti tadi kan gua telepon dia lagi ada di rumah nyokapnya. Jadi nggak bisa OTW kemari. Gue kira udah ada dianya tadi. Nah, ada tadi udah gua telepon. Nah, nyampe lah kita kalau nggak salah di pos 3. Iya dong, yang kita makan Indomie. Ya. Lu inget gak? Kita logistik udah oke dong, udah kita bagi-bagi. Nah, di pos 3 kita kalau nggak salah sekitar jam 12 ya kita makan siang ya. 12. Itu cuma makan Indomie. Bener kan? Yang kata si Hafid, "Lu jangan gaduhin mulu lu." Akhirnya kan kita marah-marah. Marah-marah gitu doang, nggak pernah masukin ke hati. Nah, di pos 3 kita ketemu kan bareng deh tuh. Bareng. Nah, tanpa sepengetahuan kita, itu si Reza sama si Adnan tukeran keril. Iya tuh, Bener gak? bener. Lu Jadi ngeliat gua- sendiri kan, Nam? Iya pas kata gue, Enggak, maksudnya lu ngeliat apa namanya, logistik udah gue bagi rata ya kan? Udah, pas itu di udah pos oke. Kloter 1 sama kloter 2 pertama. tuh kompor sama itu udah gue bagi semua kan. Lu ngeliat sendiri kan, udah gue bagi. Nah, tapi salahnya kita nggak ngeliat dah. iya. Dia tukeran keril. Nah, jalanlah dia kloter pertama. Jalan kloter pertama, tuh dari situ kita udah nggak ketemu lagi. Sampai. Itu udah mulai aneh tuh di situ tuh. Iya. Si Reja katanya keluar jalur mulu, kata dia orang ya kan. Wah danger ya. Nah, dia dulu. Itu udah, tapi kita kan masih pikiran positif lah udah. lah Soalnya mau aja. posisi tuh Tapi dia kan seperti dia kan juga orang baru juga sih, Nah. Pak. Baru pertama kali gitu. itu jalan dia. aja. Cuman kita masih pikiran positifnya kenapa, Brody? Posisi rame. Rame juga. Bener kan? Udah kayak pasar. Kita naik tuh, ntar ada videonya. Jadi pas udah pisah dari pos 3 itu, kita udah benar-benar dibagi 2 kloter lagi. Bener kan? Yang Iya. kita 2 kloter itu. Nah, pas di pos 3, kalau nggak salah pas di pos 4, Pos 4 tuh. gue pengen nanya sama lu. Lu inget gak waktu pas ninggalin gua? Gue pengen denger alasan lu. Oke, gue klarifikasi dengan masalah itulah ya. Ya. Jadi gini cuy. Pas gua sama Om Ucok, aku Bil, Ah. Kapit, yang lain-lain lah semua lah. Itu kan gue lagi duduk. Ah. Ya sembari nungguin istirahat si anak-anak yang baru lah, ponakan ente tuh. Sorry gue potong. Iya. Posisi kan lu lagi duduk, tuh gue lewatin. Gue lihat, Gue bilang, kata gue, Dam, gue di atas ya. Iya, lu ngomong, gue Nah. juga lihat. Nah, pas gue jalan nih, kata anak-anak,
ayo jalan. Ya udah, jalan dong. Om Ucok nanya sama Kubil nih, si Ewin mana Dam? Si Ewin mana Dam? Dia di depan. Gue bilang gitu. Gue nyariin lu. Ini orang kemana nih? Kata gue dong. Sosokan kuat gitu ya. Nih, gue bilang nih orang kemana nih? Apa dia di belakang? Tapi tadi dia bilang depan. Gue bilang gitu. Gue nyariin cuy. Gue bilang. Lu sempet nyariin? Nyariin gue nggak mungkin gue nggak nyariin. Itu kalau nggak salah jarak 3 meter Dam. Gue ngelewatin lu tuh gue tidur. Kalau motor gue di pohon tidur. Itu di sebelah trek. Lu ngapain tidur? Orang mau ngobrol sama gue, Dam, gue depan tidur, tau? Kan dari pos 2, dari pos 1 ke pos 2 ya lu tau sendiri. Lu masih nemenin gue tidur, ya kan? Seenggaknya lu konfirmasi dong sama gue dong. Tapi gitu. bener lu Ucok, Adnan, Sumpah. si Kubil, si Apit, sama si nggak ada yang ngeliat lihat. gua. Dia nanya gue semua, karena gue yang taunya kan gue sama lu terus. Nah, itu dia. Nah makanya, kenapa pas gue bilang sih kesalahannya lu lah. Nah, makanya kan pas gua awalnya kan gua pakai topi tuh, topi Iya. koboi. Tapi siapa? Tapi gue. Tapi lu ya, tapi lu gimana? Kan gua beli tim gini, masih ada. Gua turunin lagi, mungkin karena nyenyak kali Dam ya. Ya, Pas nyenyak, nggak tahu. pas gua melek lah, gua tau gak lu kenapa? Jadi Brody, pas gua kebangunnya itu ada suara sosok wanita. Bener Dam, demi Allah Dam. Suara cewek ketawa. Itu kan posisi, lu tau sendiri posisi rame kan? Rame. Itu pas gua melek sepi Dam. Gua buka topi begini, gua sampai muji panjang, gua merinding loh. Gua sampai muji panjang lebar. Pas gua ngomong kata gua, astagfirullah ya Allah. Tuh gua denger suara cewek ketawa. Jadi ketawa gimana sih kalau ketawa cewek? Gua bisa maragain lah. Iya. Wah, jadi gua melek banget. Astagfirullah, melek. Ih Allah, pada kemana? Nah, Tuh gua udah berusaha untuk tenang. Untungnya pada saat itu kayaknya feeling gue emang udah tepat air gue bagiin satu-satu. Ya dong, jadi bukannya kita yang gue bilang tadi takutnya ngalamin kayak gue ketinggalan sendiri. iya, Kita iya. udah ada logistik air segala macam. Tapi kan. Bang, pas lu denger suara cewek itu yang lu alamin apa nih? Nah, tuh dari- kayaknya gimana ya? Gitu. Gue diantara mimpi nggak mimpi ya. Jadi pas gue bangun melek begitu, gue buka topi, gue diem. Suara cewek dari mana? Gue denger. Tapi gue liat itu sepi. Tuh, sepi, nggak- Sepi. Ya Allah, masuk. Makan gue kaget. Itu makan gue nggak mau jalan Dam. Gue langsung nyalain rokok, cetrek. Biar diantara gue masih di alam yang sama, bagaimana? Gue ngerokok. Dan akhirnya tuh dapat 10 menit kalau nggak salah. Ada rombongan. Kalau nggak salah 3 cewek 1 cowok. Gue langsung nebak gini, mungkin dia kali nih ketawa nih. Iya. Gue positif aja dong. Oh iya, iya. Mungkin dia nih yang ketawa nih. Udah tuh, dia ngelewatin gua. Dia yang biasa lah kalau lagi, ayo Bang, lanjut Bang. Ya Bang, tanggung Bang, ngerokok. Itu lu ini dong, apa namanya sebutnya? Tanda tanya. Gua siapa gitu? Nah, makanya gua pikir kata gua, ini manusia. Apa bukan? Bukan, gua masih di alam yang sama atau gimana? Gua sampai nabok, teprot. Gua diam nih gua. Lihat lagi. Oh iya, masih manusia. Udah tuh. Dapat berapa? Nggak nyampe 5 menit lah. Dia jarak berapa meter? 10 meteran. Baru gue mulai jalan. Gue jalan santai aja. Tuh posisi Dam gue sama dia doang Dam. Kata gue kalau sampai dia hilang, Lu udah hilang. udah gua. Lu hilang, Pak. Tuh gue merinding ngomongnya. Makanya gue bilang kata gue, ini gue di jalur yang masih di jalur yang sama atau gue udah keluar jalur. Gue di jalan ada rasa takut, rasa kesel. Serius, demi Allah rasa kesel gue ada. Cuman gue pikir Sama lagi, siapa nih? sama yang ninggalin gue yang berasa aja. Ih, gua nggak merasa dong. Ya udah. Tapi gua nggak merasa ngeri deh. Nah makanya kan pas pada saat itu gue jalan, gue santai aja. Nah kalau nggak salah ketemu lu di pos 4. Ya. Bener gak? Gua kaget pas lu dateng. Iya, jadi pas gue naik, tuh gue sempat bikin video tuh. Lu bikin sempet video. Bikin video kata gue, wah gue ditinggal nih. Nah yang anehnya Brody, tuh di jalur dari pos 3 ke pos 4, itu sepinya minta ampun. Padahal gue liatnya rame. Pas di pos 4, makanya Dan, pas di pos 4 itu ya Allah, gue mau lewat aja susah. Makanya gue ngerokok dulu. Lu deh. dateng tuh Bang. Lu naik. Lu nepok gua apa enggak sih kalau nggak salah tuh? Gue langsung ngomong gini,
pas nyampe di pos 4 kan ada tuh bayangannya di atas tuh ya kan. Lu kan di atas kan tuh. Itu gua lagi nungguin ponakan lu udah muntah-muntah itu. Gua ngomong. Itu orang terakhir, gua tinggal bertiga bang. Anak-anak udah duluan. Hah? Udah apa muntah-muntah? Muntah dia. Kalau lu mau tahu dia muntah, kecapean. Dikasih obat lah tuh sama ada pendaki lain lah. Kenapa bang dia nanya? Oh dia kecapean wajar. Ya udah makan dulu minum obat. Habis itu udah istirahat, kan nungguin dia tidur. Adalah bangsa setengah jaman gue nungguin dia tidur. Lu datang tiba-tiba. Parah lu nungguin gua. Ya itu. Bukan gua. Gua kaget sumpah demi Allah itu gua kaget banget gua bilang. Lu bukannya di duluan? Hah? Gua sampai bilang, ini si Emil apa bukan? Gua mikir kayak gitu. Gila lu. Si Kabit ngomong. Nyong lu kan duluan, Nyong. Ya kan? Agak juga sudah apa lagi tidur aja. Gua pak kesel sama si Apit pas dia ngomong gini. Pas gua bilang, gila lu ya pada ninggalin gua. Bla 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 bla. Terus kata si Apit ngomong apa dia bilang? Lu denger gak dia ngomong apa? Nggak ngomong apa Terus kata dia ngomong begini gitu aja. Kan lu mah udah tahu ditinggal juga harus apa yang harus lu lakuin. Oh, mati gua iya. kalau gua bisa ngomong jorok mau ngomong jorok tuh. Gua monyet gua gituin aja gua. Gila lu sendirian kayak gitu. Terus kalau nggak salah si Apit sama si Ucok sama si siapa yang duluan? Aku Bil. Ya, Kubil, Ucok, Adnan sama Fahri. Dia duluan nguber gua katanya. Sama Haris. Ya. Dulu. Ada lu Kita berempat. Jadi berempat kita. Tuh udah paling terakhir, gue bilang ini nggak ada lagi nih ya yang kayak begini lagi. Gitu. Makanya Brody, itu gue sebenarnya tuh di jalan itu udah merasa aneh. Itu estimasi gue tuh di bawah udah ngomong, ini kita kurang lebih 8 sampai 9 jam. Itu jam 8 aja gue masih di pos bayangan, pos 5. 3. Nah, 3 itu maghrib itu. Makanya gue stop dulu, center udah nggak memadai. Kalau nggak salah tinggal center lu doang, Dam. Center gue yang paling gede. Iya. Yang paling terang, center gua. Makanya kan pas udah nyampe di pos 5 tuh hari kita break sebentar kan buat makan, ngisi perut lah, makan pop mie lah, kita teh buat ngangetin badan. Gue juga keadaan juga. Itu belum punya pikiran kemana-mana. Belum jelek pikiran. Nah, pas kejadian udah nyampe Surken, nah ketemulah sama si Kubil, si Ucok, si Pari, sama si Adnan. Gua kaget bang, dateng bang. Ucok marah. Kan yang duluan kan gua duluan sama Dava. Lu kan belakang sama aku. Ya lu bilang, Dam lu duluan, buka jalan. Ya kan? Bener. Gua jalan, gua datang duluan. Gua teriak kan. Depan Surken. Gua gituin dong. Iya. Udah, gua dateng. Lu lama amat tuh, Ucok gitu. Kenapa emang? Oh lu lihat tuh si Pari. Pari dinginan dia. Oh iya yang dia sampai ngegigit. Dia sebenarnya itu yang gue bilang, yang gue lihat tuh. Ini anak gue tanya setelah pas turun, tapi gue tanya dia, lu apa yang ngerasain pas kedinginan di atas surga ini? Iya. Yang gue bisa itu cuma denger doang. Lu udah hipo, gue bilang. Lu udah hipo, kalau kayak gitu udah hipo. Lu udah hipo. Makanya kan pas kayak gue dateng tuh langsung gue buka carrier kan, ngambil sleeping bag apa segala macem, gue pakein ke dia semua. Langsung. Nah dari situ kan kita kan sempet nyari. Dari situ. Yang udah susah lah itu udah. Mau marah, lu mau marah mulu, gue bingung, gue bilang entar dulu. Kalau lu marah di sini, jangan. Emosi ya, itu udah. Bener bro nih, gue udah emosi. Cuman kan gue pikir lagi di Ademin masih Adem, jangan sampai bikin kisruh di gunung. Itu juga pas gue, bukannya gue emosi ya, karena gue kesel gini, dateng yang pas lu bilang, ayo yang lain tunggu sini, kita berapa orang nyari gitu. Kan yang awal itu kan gue cuman sama pertama lu sama gue sama. Ya kan? Gue bilang, gue sama yang pertama awal ngajakin siapa? Lu kan? Nah. Kan? Ya kan gue kesel lah, udah ayo cuy, mau gue aja. Dapet 1/4 jalan nih, kita kan udah kabut. Banyak banget, kita balik lagi kan. Itu masih jam 8. Itu sebenarnya udah aneh tuh. Kita masih nggak ngerasa. Kita balik, ya kan? Kita balik. Udah kita ngeteh dulu, nunggu jam 9 kita jalan lagi. Angetin badan deh ya. Gue juga posisi salah pakai jaket bang.
Sarung tangan sebelah doang. Ya kan? Ya udah. Kebetulan Kapit juga mau ikut nyari. Akhirnya kita Nyari bertiga si aja. 7 orang ini. Si 7 orang. Ya, itu anak-anak setelah itu kan masih ada di pos itu, di warung itu. Kita jalan kan bertiga. Itu sama sekali nggak ada yang nyala. Kalau nggak salah kita teriak-teriak kan? Gue udah teriak-teriak. Gue udah teriak-teriak itu, makanya gue belum nyadar kalau gue tuh udah bener-bener lagi diuji. Itu lagi. Entah itu diuji sama yang nunggu situ atau gimana. Allahu alam lah itu madam ya. Ya. Sekarang kita kurang kenceng gimana? Setiap tenda kita teriakin, woi gampang tuh nggak ada yang ngedenger. Nggak ada yang benar. Itu dari ujung gerbang Surken sampai ujung Surken, Mata air lah. Nggak ketemu. Nggak ada. Itu kita Sampai- masih belum sadar. Karena mungkin kebawa emosi kali dam. Ya. Sampai doi nih marah-marah, capean, mau gendong aja sama gua. Kaki udah nggak gesek-gesek. Udah nggak kuat kaki. Tapi ya mau gimana lagi akhirnya. Tapi jujur aja sih, kayak gua, badan gua nggak ada yang capek sama sekali. Kalau gue sih satu mungkin karena kebawa emosi jadi gampang capek. Akhirnya kan Ada yang nyabarin lu mulu gua. akhirnya gue mutusin nenda di situ. Mau nggak mau. Di warung, Itu udah pilihan terakhir. Bener gak? di warung itu cuma satu tenda, Sekarang satu tenda buat 10 orang. 3 tuh. Keadaan di Surken. Mungkin yang udah ngerasain tidur di Surken nggak pakai tenda. Itu kayak gimana Mana? rasanya? Cuma kan gue lebih mentingin, bukannya gimana ya, gue lebih mentingin tuh kayak di bawah gue semua, bukan yang gue merasa tua, bukan. Kalau gue pribadi menolak tua. Jadi yang di bawah gue tuh kayak ponakan gue, adik-adikan gue, jadi Ya, ibarat yang baru-baru lah. nah yang baru-baru naik. gue kasih tidur di tenda. Nah, dia tidur di tenda, gue masak dengan logistik seadanya. Tuh jadi keselip-selip bang. Nah, makannya. itu logistik seadanya pun cuma Indomie 2. Wah, bisaan. Itu sama beras. Kompor gue nggak punya. Untungnya Om Ucok tuh bakso ada di tasnya. Bener. Untung Ada dia bakso. bawa. Jadi seenggaknya kita walaupun sedikit kita Ya. keisi perut, nggak Kecil lah. kosong-kosong banget. Itu juga nggak enak juga lu bang sama yang tempat warungnya. Ya, tapi kan kita bayar. Terus Ya, seenggaknya ngerti. kan kita bilang kita balik lagi sama mungkin sama Sang Pencipta lah, kita mau gimana kita perlakukan orang dengan baik, kita pun dibalas dengan kebaikan. Sampai dia yang punya warungnya ya, sampai dia kaget. Ini yang bener bang, serius. Bukan ditinggalin sih sebenarnya. Misah sama yang 7 Misah. orang. Ini yang 7 orang nih, kalau ngomong kasarnya ini orang yang 7 orang ini bawa logistik tuh semuanya. Itu karena ketuker. Cuman ketuker tas doang, yang sama gua sama dia itu. Nah, mungkin kan kita nggak bisa, kalau kayak begini kita nggak bisa menyalahkan satu sama lain, nggak bisa. Jangan sampai menyalahkan, wah lu begini, lu Nggak. begini, lu begini. Jangan. Kalau bisa ini mau buat pengalaman aja. Jadi Profesional aja. jadi Tapi nanti- bang, gini bang, hmm, bukannya gue emosi, kesel atau gimana ya. Ini yang 7 orang ini, apa dia nggak punya pikiran bang? mungkin pikirnya positif aja, mungkin dia lelah. Udah begitu aja. Seenggaknya. Iya sih. Dia Kalau ada. emang dia punya Ya, pikiran, pas kita nyari kedua pun nggak ada yang nyaut kan? nggak ada. Iya, makanya mungkin kan kita pikir positif aja lah. Mungkin mereka lelah, apa gimana lah. Kita aja lelah, tapi kita masih mau nyari. Tapi kan mungkin dia lebih lelah dari kita. Gue sih kan gue masih paling kuat. Ya. Nah, Nggak. di Gua sini juga Dam, kayak pas nggak tahu si juga. Raul cerita yang benar-benar udah mulai merasa Udah keanehan. hal nggak Udah, enak. itu udah mulai goyang lah. Itu dari awal gua manggil nggak kedengeran. Tuh pas di mulut Surken kalau nggak salah kita nenda ya. Di gerbang. Nah, sekitar jam 11 kita mulai istirahat ya. Udah Iya. tidur. Nah, tidurlah. Yang di dalam tenda itu Raul, Dava, Aris, Paris, Adnan. Nah, yang di luar tenda gua, Adam, Ucok, Apit, Kubil. Tidur bagi 5-5 no.
Nah, tanpa sepengetahuan itu si Raul belum tidur. Sampai jam 3 lah. Kalau nggak salah ya dia bilang sampai jam 3 ya. Jam 3. Itu begonya dia. Kan gua orang tidur di luar. Iya. Dia mau kencing. Itu dia nggak ngebangunin. Dia nggak minta buat nemenin lah. Padahal gua udah bilang, lu Kalau- mau kencing, mau buang air, Ngomong aja. ngomong panggil aja. Bangunin Nggak aja, usah siapa takut-takut aja. bagaimana, bangunin aja. Nah, Dam, dia pasti ngomong katanya pas dia kencing gitu, itu ada sosok anak kecil. Di posisi sebelah mana? Katanya di belakang tenda. Jadi di belakang tenda itu dia kencing. Nah, kencing itu ada anak kecil. Pantes dia bilang pas. Tuh, demi Allah gua merinding gua. Emang lu doang. Gua kira lu manusia. Kaki gua, Oh, iya. kaki gua juga sama nih dari tadi. Nah, pas dia Makanya bilang, kan pas dia ngeliat kayak begitu, si Raul nggak ngeliat dia nafkah apa enggak. Kata si Raul ceritanya begitu ngomong katanya. posisi Dia- jongkok tuh anak kecil. Kagak berdiri. Jadi pas si Raul posisi kencing. Gua nggak tahu pas dia ketemu di pas di kencing sih. Dia nggak cerita juga sama gua. Nah, pas dia kencing gitu katanya, anak kecil itu ngomong, main Apa? yuk ke rumah aku. Waduh. Bedak, aduh. Main ke rumah aku. Terus kata si Raul, enggak. Dia cuma ceritanya pas di dalam tenda, Bang. Nah, itu yang sesudah kencing. Oh. Jadi dia pas ceritanya dibilang gitu mau doang. ke rumah aku, kata dia. Nggak Si mau. Raul nanya, di mana? Itu di situ deket. Di mana? Di dalam. Itu kalau kan Allah alam, Dam. Makanya itu si Raul kalau mau nggak tahu kita sampai gimana. Kalau Nggak gua habis rasa pikir bro gua. itu dia kayak udah ngikutin dari pos 4 apa pos 5 dah. Masalah si Raul kayak kencing sembarangan. Setahu gua. Wah, dia kalau kencing gua nggak tahu sih di mana. Nah, makanya kan pas habis kencing itu dia masuk, tapi dia nggak langsung masuk berarti. Jadi dia ngerokok. Nah, si Dava bangun, suruh si Raul suruh masuk. Nah, si Raul masuk yang tadi lu ngomong. Iya, dia cerita tuh sama gua tuh. Jadi dia pas berbalik ke tenda arah pojokan itu gitu tuh. Ya, yang paling pojok dekat. Nah. Kata dia juga pas Itu anak kecil yang tadi dia ketemu kencing itu depan dia. depan muka. Itu kalau gua pribadi iprit. Gua sobekin tuh tenda. Nah, langsung dia berbalik badan, langsung balik badan lagi. Dia enggak Tapi kan dia sampai ngajak begini, Bang. Ih, makanya dia langsung berbalik badan katanya Dam. Langsung balik badan. Enggak, aku nggak mau. Nah, tidurlah. Dari Tibalah pagi subuh. Si Apit bangun katanya. Kalau gua bangun jam 9 kalau nggak salah terus langsung. lu kebo. Ya. Gua suruh berangkat ayo nih. Nah, si Apit ngomong katanya, "Udah lu sana pada foto-foto." Si Apit nggak curiga. Temen gua yang ngatur tuh. Nggak curiga kenapa, Bro? Dia diajak foto, nggak mau. Dia nggak mau keluar tenda. Si Raul ya. Nah, Iya, si Raul. bener kan? Bener. Dia nggak mau keluar tenda. Itu juga gua paksa sih sebenarnya. Ayo kita foto. Maksud gua ibarat lu nih baru nih. Nah, Anak maksudnya buat lu kenang-kenangan kebuka lah nih, ya iya. kan. Ini lu baru Ayo sama ketemu. gua bilang sama si Fahri, sama si Ah. Aris. Yang dia bilang nggak mau terus, nggak mau. Sama gua juga nggak peka sih sebenarnya, Bang. Cuma Ini kita masih belum gua nyadar. aneh. Jadi, Maksudnya gini, kita masih di sini loh. Kenapa Nah. lu nggak mau foto-foto? cuma kan Gitu mungkin doang. mereka itu masih nyimpen kata-kata gua. Kita kalau nemu hal-hal yang ganjil, jangan ceritain di lokasi. Nanti aja di bawah. Dan begonya kita itu kita nggak ngerasain, Bang. Maksudnya nggak ngerasain tuh kita benar-benar lagi diuji. Iya sih, kayaknya nggak ngerasain. nggak punya pikiran juga gua. Nah, makanya kan pas dari situ sih kita sih udah si Raul tuh udah aneh. Dalam tanda kutip dia udah aneh nggak mau foto-foto. Pada akhirnya kan Aris sama Akhirnya kan gua ini dong sama gua paksa udah sono foto-foto. Jadi biar lu tahu lu pernah nginjekin kaki di sini. Akhirnya dia mau lah foto-foto. Tapi dia belum cerita. Makanya gua dibilang gua salah sih. Emang bener sih kita kalau ada nemu hal ganjil jangan pernah ceritain, nanti aja dulu bawa. Nah, jam 9 kalau nggak salah kita mulai Puncak. trek turun ya, muncak. Puncak dulu kita kan Puncak itu sama belum ngalamin hal-hal yang aneh, cuman udah mulai lelah kita capek karena perut kosong.
makan Kita seadanya. cuma makan apa Nah, bang? Cuma makan yang ada sayur sop, seadanya, udah. bakso otak-otak. Itu otak-otak juga dikasih sama tenda sebelah. Nah makanya. Kalau nggak ada lu minta iya. siapa? Wih, Untung dia ngerti juga. Kalau nggak ada gua nggak ikut naik. Benar juga. Nah, pas nyampe di ini, lu inget gak waktu pas ngambil air sama lu apa nggak sih? Yang si Gua. Raul jatuh. Gua mata air gue ngambil itu sama dia. Iya, makanya tuh sebenarnya tuh itu anak udah kayak mau punya adik, jatuh mulu. Aku masih belum sadar. Masih belum Sampai sadar ya karena akhirnya dia- gimana ya, kita mikirnya oh masih aman-aman aja ya kan, masih bisa dikendaliin lah. Nah, kita puncak lah, ya biasalah kita istirahat. Akhirnya alhamdulillah nyampe puncak itu sekitar jam 12 ya, 12 siang, pas nyampe puncak jam 12. Nah, Oh, tuh terik Pak. matahari banget. Terik banget itu. Muka gua panas. Itu kalau buat estimasi itu sekiranya cukup nyampe bawah tuh sore, Harusnya. ya kan? Harusnya. Nah, makanya kan pas dari puncak tuh kita nggak lama-lama di puncak. Enggak, foto anak-anak foto ramean selesai turun kita. Makanya kan gue bilang pas udah di puncak kita pakai moto-moto bentar udah kelar semua, udah buat kenang-kenangan lo bahwa lo pernah nginjakin kaki di sini. Nah makanya kan pas di puncak kita langsung jalan kan, pas jalan. Nah pas nyampe mau turun di pertigaan Pangrango sama di kandang badak. Ingat gak lo yang kandang badak si Raul udah mulai capek? Ingat Yang banget ketemu orang katanya suruh di review aja. Ya kan? Akhirnya kan nggak lama, lu masih oke? Masih. Udah, jalan. kan dipertanyakan terus bang. Nah, Masih bisa nggak? Bisa. itu apa gimana ya? Mungkin gue mikirnya yang dibilang tadi, ya kita masih ditutup lah. Jadi pikiran kita masih ditutup buat nyampe ke hal-hal yang itu. Iya. Mikirnya, oh mungkin dia capek, kakinya luka, ya kan? Nah, pegal Sampai selera. sepatu gua pun dipakai sama dia, gua pakai sendal. Makanya kan gua bilang kalau misalkan dia ngomong apa gimana, gua udah capek nih apa gimana, seenggaknya kita benar-benar udah istirahat banget itu di kandang badak itu, ya kan? Iya. Di kandang badak itu kita agak lama itu, ada setengah jam. Lama. Itu kan gue bilang kalau dari kandang badak, bukan gue sosokan ya, itu kalau dari kandang badak sampai pos bawah, pos 1, pos terakhir itu kurang lebih makan 3-4 jam. Itu harus kita nyampe sore dan, ya kan? Logika. Harusnya sih emang. Makanya Brody, makanya di situ tuh gue bener-bener ngerasa bener-bener masih ditutup logika gue buat mikir nyampe gue dihalangin apa gimana lah. Nah, tanpa kita ketahui, Sadari. ya kita sadari juga itu si anak kecil itu Masih ngikut. masih ngikut. Itu si Raul sampai di Cipanas. Mungkin teman-teman yang pernah ke Gede Pangrango via Cibodas tahu Cipanas di mana letaknya. Air panas. Nah, itu dia masih ngobrol, Masih ngajak. masih ngajak suruh main ke rumahnya. Itu si Raul sampai ngomong kata dia, Bagusnya dia nggak mau terus bang. nah, ini dia. Itu udah mungkin dia pas diajak anjrit. Tapi gue pikiran gue sempet jahat sih sama anak-anak sih. Pikiran gue. Kayak gue emang dibikin emosi, kesel. Akhirnya gue punya pikiran jahat bang. Kayak gue bilang, dalam hati gue ya, ini gue tinggalin juga nih semuanya. Gue jadi duluan. Gue punya pikiran kayak gitu. Karena kenapa? Ini anak ini lama. Gue bilang dalam hati gue. Tapi kalau lu ninggalin gitu, lu untuk yang pertama dan yang terakhir nih sama gua. Ya kan itu kan pikiran gue. Ah. Kayak gue campur aduk emosi. Ya kan? Tapi Dam, nih buat Brody juga, mungkin si anak kecil itu kalau bahasa manusia emang ngambek. Pas abis dari, kalau nggak salah kan abis dari Cipanas itu udah mulai tuh kita dihajar. Iya. Bener nggak? Bener. Jadi Brody gini, jadi pas nyampe di Cipanas itu Raul diajak sama anak kecil itu Yang tadi. yang di diajak Surken. yang ketemu di Surken.
Itu ketemu lagi di Cipanas. Dia ngajak Raul, tapi Raul tetap nggak mau, kekeh nggak mau. Nah, kita ngelewatin lah Cipanas. Ngelewatin Dia Cipanas. sempet jatuh bang Jatuh di ya? jembatan itu, air panas Oh, iya. itu. Depan gua bilang, lu pegangan ini, Nah, tali yang ini, webbing ini. lalu webbing Ini ya. kan batu dong, ini kan apa? Batu, lumut. Kan gue tuh posisi udah jalan duluan, Lu di nguber depan. Aris. Ya. Nguber Dia dua bilang, Aris. meledak tuh anak. Gua bilang, pelan-pelan aja, santai. Mungkin dong. Iya dam, aman nggak? Dia megang matras sih, salahnya. Gua ambil aja. Sini matrasnya gua juga hati-hati kan situ. Bukannya karena gua iya, bukan. Gua bilang gua lebih baik dia selamat dulu karena dia yang terluka gitu. Ya. Dia- Makanya tuh pas lu kan gue duluan tuh posisi ya kan. Ya. Tuh gue ketemu Ucok. Ketemu si Aris sama si Adnan. Ucok dulu, Ucok sama Aris. Hmm. Duduk dong. Gua habis dari lewatin Cipanas, lewat dikit yang jalannya nikung begini. Terus naik dikit kan. Nah, gue berhenti di situ. Gue pikir kan, udah nyantai dulu lah. Gue bertiga tuh duduk. Nggak lama Adnan datang. Adnan. Des. Itu yang gue bilang tadi, Bro, mungkin tuh anak Ngambek. ngadu kali ke emaknya. Mungkin ngadu tuh sama emaknya dah. Walau alam kita kan nggak tahu. Iya. Nah, si Adnan datang. Itu posisi Adnan lagi mau ngadepin gua. Jadi Adnan ada hadapan sama gua. Nah, jadi mungkin Adnan ngeliat, kalau gua ngeliatnya ke tebing, Adnan ngeliat ke pohon atas. Nah, itu Adnan udah ngeliat katanya. Ada sesosok, Kuntilanak lah harus. ya kuntilanak. Kuntilanak. Itu deh, mungkin kuntilanak kali. Kuntilanak. Untuk kuntilanak dia nongolin mukanya, ya Allah. Setiap lu ngomong gitu kan merinding bang. Nah, dia nongolin mukanya cuma separoh. Jadi separuhnya di ketutupan pohon. Adnan ngomong, Katanya hancur hancur. katanya. Hancur. Nah, kita itu biasanya mungkin brodi pernah lah kalau misalkan teman udah nyampe, satu lagi nyampe, kita ledekin, jalan yuk. Pasti yang temen yang baru nyampe ini ngomong, baru gak nyampe. Ini mah enggak. Adnan langsung, ayo jalan. Nah, disitulah. Gue nggak ngerasain curiga dah. Dia sampai nangis bang. Nah, itu di Batu Kukus 1. Kita kan dari atas ya, Batu Kukus 2. Tuh dua. Nangis dia. Yang meluk. Nah, Batu Kukus 2 aman. Man. Akhirnya kita berhenti dong. Mau nyampe Batu Kukus 2 kan kita berhenti. Maghrib kita. Maghrib itu. Maghrib. Batu Kukus 2 istirahat. Hujan Kan itu maghrib. Maghrib. Itu baru Brody itu ditembak di situ. Habis-habisan. Bisa-habisan gitu. Jadi pas di Batu Kukus 2 kita ngumpul semua. Nah, nyampe lah Raul paling terakhir. Kalau nggak salah siapa dia manggil ya? Apa tuh? Si Raul datangnya. Yang gua udah nyampe di Batu Kukus 2. Iya. Gua Ya. kan tolong terakhir sama dia. Ya, dulu kan. Nah, ketemu di Batu Kukus 2 ngumpul. Nah, itu gua udah mulai emosi sama Raul. Karena emosinya kenapa ya? Lu bisa jangan dilaga-lagin kayak gini, kasihan temen-temen lu. Itu tanpa gua sadarin tuh anak udah kesurupan. Tuh udah masuk ke dia. Nah, jadi pas sebelah Itu si situ. Adnan dang. Hmm? Katanya tuh makanan si Adnan sampai nangis, Bro. Dia ada temen gue satu, adik-adik gue nangis. Jadi dia pas nangisnya di awal dia ngeliat cuma separuh. Nah, di Batu Kukus 2 itu jelas kayak badan-badan begini katanya. Anjay. Itu kalau gue ngeliat gitu mungkin gue udah ngiprit. Nah, kita kan nyampe maghrib tuh bang. Nah, di Batu Kukus 2 kan. Nah, panjang jalan tuh kita nyampe lah Batu Kukus 1. Nah, Kita masih bersepuluh. masih 10 itu. Ini yang 7 orangnya kenapa nggak gua sebut ya karena ya udah itu mah buat nanti. Kita kan nyampe Batu Kukus 1, itu Rahul udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah emang bener-bener pok. Pas di pos Batu Kukus 1 pas banget gitu. Ya, bener kita pisah di situ. Kapit bilang, tinggalin gua satu orang buat nemenin gua sama Rahul. Kata dia teriak begitu cuy awalnya. Ya itu gue masih ada gue. Masih ada lu. Gue tuh sebenarnya gue nggak mau ngomong kalau gue yang mau. Dia teriak, Adam tunggu di sini. Mati gak lu, gue bilang lu. Sama lu disuruh sama Emin. Masih lu sama Kapit kan lu dong. Kita bantuan.
suruh minta panggilin ranger lah sebutnya. Di situ kan kita udah bisa tuh cuy. Ya. Kan yang sisa berempat kan, ini cerita gue dulu. Yang pas gue berempat nih, gue, Akubil, Kapit, sama Rahul nih. Pas gue di situ berempat lah, gue punya pikiran kayak jangan di sini Ki. Lu udah ngerasa itu? Gue udah ngerasa banget, jangan di sini. Untung Kapit peka juga maksud dan tujuan gue. Ayo sedikit aja, jangan sedikit demi sedikit aja. Apa ayo ngomong. Jadi posisinya gini, Kapit, Kapit, Rahul, Akubil gue megang center kan paling gede. Gue paling belakang. Panjang jalan itu gue. Lama dapet lah luasan apa jalur. Gue minggir di situ, gue duduk. Ya, gue duduk sebelah situ, udah. Pas sampai situ, Rahul udah nggak bisa bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain tuh anak. Gak lama kemudian ada rombongan orang lain nih, dateng yang bawa HT, ya kan. Dia bilang, kenapa bang? Ini bang, kaki temen gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan pas kita pisah kan dong. Iya. Pas gua pisah tuh si Apit kan ngomongin cari bantuan. Pas minta bantuan kan kata si Apit minta suruh nyari bantuan dong, suruh turun ke bawah. Nah, gua jalan dong. Ini versi lu nih. Versi gua. Jadi pas gua berenam itu, gua jalan dari Batu Kuku 1 kan ketemu Denok 2 dong. Ketemu di Denok 2 itu setahu gua tuh belum ada warung. Belum. Nah, karena lu baru naik lagi tuh. Naik lagi dong. Setelah beberapa tahun kan. Jadi pas gua ke situ ada warung. Dan gua langsung ngambil keputusan sendiri. Buat nyari bantuan. Kalau buat ke bawah itu tidak memungkinkan. Gua langsung ngomong dari situ sama yang punya warung. Ternyata yang punya warung itu ranger. Pasti. Nah, makanya kan pas dari gue ngomong sama Kang Deden kalau nggak salah itu. Jadi pas gue ngomong, Kang, saya mau minta bantuan. Kenapa? Teman saya ada yang terluka kakinya. Di mana? Di Batu Kuku 1 saya tinggalin. Terus kata dia sendiri, nggak ada teman 3 orang, jadi berempat sama yang terluka. Nah, nggak lama dia kontak. Akhirnya dia nanya, gue resmi apa enggak? Alhamdulillah Brody, gue untung resmi. Jadi itu si Maksi ada di kelompok yang gua 4 orang ini sama Kapit. Karena kan dia nanya si Maksi di mana? Si Maksi sama ketua di Batu Kuku 1. Nah, di Batu Kuku 1 itu datanglah ranger ya kan, yang 2 orang itu. Yang akhirnya nggak lama kata dia. Ya, dia bilang kata dia udah dia bilang jangan panik. Nanti ada yang di sono. Itu gua ngambil keputusan sendiri. Gua nggak bisa buat turun ke bawah. Itu buat turun ke bawah makan tadi waktu. Kan rencananya kan lu disuruh ke bawah. Turun. Iya makanya gua ngambil keputusan sendiri. Gua bilang. Akhirnya kalau gua hitung kalau gua turun nggak mungkin. Masalahnya makan waktu bisa 3 sampai 4 jam karena udah kecapean semua. Akhirnya gua ngomong di situ. Akhirnya naiklah ranger yang nyamperin lu, Dam. Ya. Jadi pas Ranger naik nih 3 orang kan. Itu kan gue udah posisi lagi duduk. Ya kan? Gue posisi lagi duduk nih. Gue dateng dah nih rombongan nih. Rame. Dia nanya, "Bang, dari mana?" Dari apa maksudnya? Si Maksinya dari mana gitu. Gue bukan ketua kan. Gue limpasin ke, "Oh, Bang, ada mama ketua gue." "Mana ketua lu?" "Tuh di depan," gue bilang. Kapit, gue panggil dong. Ada yang nanya katanya, "Kenapa?" Pas gue lihat, ini dia pakai brosnya sama kita. Ya kan, brosnya sama. "Bang," gue bilang, "gue sama kayak lu nih bang, lu punya." "Oh, lu dari ini?" Gitu. "Oh iya, iya bang." "Oh udah bentar gue kabarin dulu nih." Ya pokoknya kabar. Kata orang yang rangernya bilang, sebisanya usahain dulu itu anak bisa jalan dulu. Padahal itu udah nggak bisa ngapa-ngapain dan dia juga tahu. Nggak lama naik tuh ranger yang lu bilang tadi. Pas itu dia naik, ngomong, "Siapa yang sakit?" Gua tunjuk nih si Rahul. Ini kan kata gua.
Ikan dia. Kaki pertama yang kiri diurut. Itu kan setelah lu turun. Enggak, itu masih masih di ini gua, masih di track gua yang gua istirahat. Yang gua bilang itu tadi dia diurut kakinya sebelah kiri, sebelah kanan, ditanya mana yang masih sakit. Ini anak diem aja bang. Gua tepok ininya dia nih. Weh, lu kalau ditanya jawab. Kata dia, begini dia. Iya dah, kenapa? Kok kenapa? Iya. Apa yang sakit? Gua bilang. Nih sebelah kanan. Tapi akhirnya kan digendong kan sama lu kan? Iya, pas itu bilang nggak bisa. Seakan ngomong Sunda lah, gua nggak ngerti. Tapi bahasanya ini harus digendong nih anak, kata dia gitu. Nah sebelum dari situ, gini bang, adalah satu menjengkelkan bagi gue yang itu yang bukannya nggak seberapa sih. Maksudnya, ya gue nggak selamat lah. Kayak Apit sama aku bilang, ngopi enak nih. Itu posisi gue berdua sama Raul ini lagi ditanya-tanya. Nanya sama Apit, nanya sama Ranger, kalau kopi di mana kang? Itu ada di pos Denok. Ya. Bawa kan, gue tuh nggak jauh. Ninggalin gue. Itu gue bilang maksud gue jangan ninggalin gue dulu. Ya kan akhirnya kan lu ngegendong ya kan? Iya. Gendong nyampe di Denok 2. Iya nggak lama pas itu udah nggak bisa, gue gendong ya kan, gue bilang, itu kan gue aja yang gendong. Itu bahasa kasarnya lah. Terus gue gendong tuh. Udah gue turunin kan, tuh anak diem bang, langsung pingsan. Karena kan pas nyampe di Denok 2 itu, yang pas lu gendong itu kan langsung ditaruh dong. Nah, sama si Kang Beben apa Kang Beben apa yang itu dari Kang Beben itu, nah disitulah Brody. Itu anak nggak boleh turun. Itu jadi sesosok yang masuk ke dia itu bilang yang lain boleh turun, dia enggak. Ya, nah, kita udah mulai takut lah. Pas awalnya. Nah, udah akhirnya kan udah ngamuk. Akhirnya mau nggak mau tuh ada yang teriak, udah nggak bisa di sini, harusnya dibawa turun. Ya. Harus dipaksa. Itu udah akhirnya dia Ranger putusin pakai tandu. Kalau nggak dipakai tandu begitu, tuh anak nggak boleh turun. Orang dia bilang pas kan gue tanya awal, udah yuk kita pulang. Nah. Kata si Raul ini pas sambil nangis, dia bilang, nah nih, nih fotonya nih ada di bawah nih nanti ada foto yang pasti Raul udah bener kemasukan, itu udah nggak bisa dibawa turun, itu udah nggak boleh. Dia disuruh tahan di situ, itu di Denok 2. Makanya itu udah bener-bener baru di situ kita baru dikasih kesadaran, oh kita lagi diganggu nih. Jadi di Denok 2 itu udah bener-bener fatal. Yeah. Udah segala macam kita udah parah lah. Akhirnya ya mungkin nanti pas lebih perjelasnya pas ada orangnya. Nanti besok buat apa yang dirasain. Jadi nanti pas dari Denok 2 itu dia langsung ditandu. Nah ditandu lah. Akhirnya kita Uber. Nggak ke Uber. Namanya Ranger kan, dia udah tahu tracknya. Dia udah nyampe kurang lebih 9:30 nyampe di Pancayangan. Dia setengah jam udah nyampe bawah, jam 10. Tuh lari tuh orangnya. Lari tuh. Kayak bukan orang, gue bilang nih orang. Akhirnya kan nggak lama. Itu kan ditandu masih ada. Gua nggak mau jalan. Gua nggak mau jalannya kenapa? Gua nggak mau jalan, nunggu kabar dia udah sampai bawah dulu, nunggu aman dulu. Akhirnya udah dapat kabar sekitar jam 10. Benar nggak? Benar. Jam 10 dapat kabar dia udah aman, nyampe bawah. Akhirnya kita mutusin buat jalan. Buat ngubar ya cukuplah 1 jam ya kan. Kita jalan ke bawah nyampe pos. Akhirnya kan kita nyampe bawah, jam 10 kita mutusin buat jalan. Akhirnya kita pisah sama Ranger yang di Pancayangan. Akhirnya alhamdulillah selama dari perjalanan dari Pancayangan ke pos 1 itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu, dari situ emang udah. Karena gua bilang ini sebabnya itu ada di si Rahul. Nah itu dia. Gitu loh maksudnya. Makanya kan kita balik lagi, jadi kita ya buat pelajaran lah, pembelajaran juga buat gua juga nih. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar. Jadi benar-benar harus ingat, Gue benar-benar nggak sadar itu, nggak bisa ngebayangin kalau Raul sampai dipinta di situ. Gue nggak apa yang harus gue bilang. Nah nyampe di bawah itu si Raul ketemu sama orang yang bisa katanya. Kalau orang pinter berarti kita bego. Orang yang bisa, orang yang bisa
ngelihat dia. Kata tuh anak emang wangi. Kan itu masih masuk bang. Itu masih masuk katanya. Itu di bawah masih masuk. Makanya tuh gua buat pelajaran gua juga, buat lu juga Dam, nanti kalau nggak naik sama gua nanti ditanyain dia bisa apa enggak, gimana ngelihat apa gimana. Kalau bisa mah ditanya-tanya dulu, jadi jangan ngerugin tim lah. Ya, jangan sampai 2 kali juga sih buat gua sih, gua juga. Mungkin nanti buat di part 2-nya gua mau interogasi si Raul udah apa yang dia dirasain. Iya, sekalian ya. Itu gua nggak bisa ngebayang kalau sampai dia dipinta. Bener. Katanya juga banyak yang bilang ini anak emang wangi bener. dan dia emang kayak yang penghuninya ibarat Udah dia meninggal. punya ininya, ya udah. Ya, Gua makanya nggak kan boleh udah pulang. dari sini kita buat pembelajaran aja, jangan sampai kita lupa istighfar. Inget lah. Ya. Jadi biar nggak terkecoh sama halusinasi. Oke Brody, mungkin videonya sampai di sini dulu. Nanti ada part 2-nya Lanjutannya lah ya. buat lanjut sama Raul. Nanti Boleh. kita telepon aja. Boleh. Oke. Oke lah. Oke Dam, nanti kita naik lagi. Siap. Cermek. Siap. Cermek gue naik. Insya Allah. Oke Brody, jangan lupa like, subscribe, Besukan Misteri. Selamat malam.